data tentang UNAS, kepala sekolah sendiri sampai lupa, sibuk dengan hal semacam itu. Pelajaran demi pelajaran kosong tidak dihiraukan. Anak-anak kita, pelajaran-pelajaran akhlak yang dipelajari oleh Al-Quran dan lain sebagainya, sekian tahun lamanya harus sirna dari pikiran mereka menghadapi yang namanya UNAS. Saya tidak paham strategi apa lagi yang diinginkan oleh orang-orang orientalis dalam rangka menjauhkan ghirah generasi muda terhadap agama. Karenanya pada siang hari ini saya ingin menyampaikan bahwa apapun kondisinya, UNASkah itu dan yang lain-lain, tolong jangan dilupakan. Bimbingan yang paling penting kepada anak didik kita adalah bimbingan pendidikan agama dan akhlak. Ini yang akan menjadi cermin mulia dan tidaknya bangsa kita di mata dunia. Sekarang ini kita sudah repot dihantui di televisi kita bayangan-bayangan pejabat kita korupsi, pejabat kita main perempuan, pejabat kita menghambur-hamburkan uang, pejabat kita saling menteror, pejabat kita saling menuduh antara yang satu dengan yang lainnya dalam rangka kepentingan kekuasaan saja. Pemandangan-pemandangan ini sudah mewarnai dunia perpolitikan di bangsa kita. Makanya sekarang kalau anak-anak kita tidak dibekali akhlak, apakah bangsa kita akan harus nanti 20 tahun yang akan datang martabatnya jatuh kembali di mata dunia. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa mulianya bangsa, mulianya elemen masyarakat apabila akhlak mereka mulia. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya mulianya, besarnya, tingginya derajat suatu umat bangsa adalah karena akhlaknya. Ketika akhlak mereka luntur, pangkat ini pun juga dilunturkan sebagaimana lunturnya akhlak pada mereka. Karenanya saya berpesan kepada anak-anak semuanya, jaga akhlak, karena yang menjadi penentu keberhasilan dakwah seseorang adalah pada akhlak. Banyak orang yang pinter akan tetapi tidak bisa berdakwah karena tidak bisa menjaga etika dan akhlak. Banyak orang yang sekedar pas-pasan akan tetapi diterima di tengah masyarakat karena akhlaknya yang baik. Rasulullah SAW pun ketika dakwah di tengah masyarakat menjadi pemimpin dunia, bekalnya adalah karena beliau yang dikedepankan adalah akhlak. Sehingga Rasulullah SAW tidak terpancing dengan emosi. Rasulullah SAW tidak terpancing dengan berbagai macam hal yang bersifat provokatif. Beliau adalah senantiasa berdakwah dengan rahmat dan hati yang terbuka, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah tidak dipuji karena apa-apanya, tapi dipujinya Rasulullah dalam Al-Quran adalah karena akhlaknya. Karenanya lembaga pendidikan kita mari bersama-sama, madrasah dimanapun adanya, yang para dewan gurunya pagi ini hadir, mari yang terpenting adalah kita tanamkan nilai-nilai akhlak pada anak didik kita. Karena bagaimanapun kita akan mati, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang melanjutkan perjuangan kita adalah anak-anak didik kita. Merekalah yang harus kita bekali bagaimana perjuangan ke depan akan semakin sulit menghadapi tantangan perjuangan, menghadapi masyarakat, menghadapi bagaimana globalnya dunia ini. Karenanya tidak lepas dalam pendidikan kita, jangan sampai kita tinggalkan tatanan-tatanan yang namanya akhlak. Para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hal inilah kiranya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kami mengadakan acara ini yang dilakukan oleh para anak-anak kami alumni dalam rangka meningkatkan ghirah kita kembali, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melestarikan tradisi ulama-ulama salaf kita. Kemudian yang kedua, kita bagaimana
bersama-sama berjuang melalui lembaga kita masing-masing dengan memperjuangkan akhlak untuk bisa menjadi sebagai program utama yang diajarkan kepada anak-anak didik kita. Selanjutnya, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang ada di Kabupaten Karawang ini, saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi semua sampai dengan yang hadir pada pagi hari ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun kami dan semua elemen pesantren yang ada kepada masyarakat masih sangat mengharapkan pentingnya saran, masukan atau hal-hal yang lain dalam rangka kemajuan lembaga pendidikan kita, karena sampai dengan hari ini lembaga pondok pesantrenlah yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa kita ini. Karena lahirnya Pancasila itu adalah dari pesantren. Dulu para kiai-kiai dengan Nahdlatul Ulamanya memperjuangkan bangsa kita ini dengan pesantren. Makanya dalam mukadimah undang-undang itu disebutkan berkat rahmat Allah, karena besarnya perjuangan umat Islam, Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah, bukan karena bambu runcing, bukan karena tentara dan lain sebagainya. Mereka semuanya menerima. Kenapa? Karena kontribusi yang paling besar adalah di kalangan dunia pesantren. Dan dunia pesantren adalah dunia yang longgar, yang tidak tasyadud, meringankan kepada semuanya. Karena pondok pesantren adalah demokratis, makanya komunitas santri itu kebanyakan sarungan. Kenapa kok sarungan? Sarung itu lambang demokrasi katanya. Karena burung di dalam sarung lebih bebas daripada burung di dalam sangkar. Nah, inilah demokrasi. Mudah-mudahan nanti sekian puluh tahun yang akan datang yang menjadi pemimpin di bangsa kita ini adalah para kaum-kaum sarungan, kaum-kaum santri, kaum-kaum berpeci, agar bangsa kita ini martabatnya menjadi tinggi di mata dunia dan bangsa kita ini menjadi pelopor bangsa yang berakhlak kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini pada waktu yang sama saya harus memimpin rapat di Karawang, acara bahwa kemarin 2 hari yang lalu alhamdulillah ketika kita berusaha ada satu aset NU yang diserobot oleh salah satu pengurusnya, kemudian kita coba untuk di pengadilan negeri kita sudah menang, di pengadilan tinggi kita sudah menang, tapi orang-orang yang menguasai aset tersebut mengajukan kasasi ke MA, dan 2 hari yang lalu dari Mahkamah Agung sudah turun bahwa kita telah dimenangkan kembali oleh Mahkamah Agung. Pada hari ini saya akan rapat di PCNO Kabupaten Karawang dalam rangka menyikapi langkah selanjutnya untuk mengeksekusi yayasan NU yang telah dikuasai oleh orang lain yang ada di pinggir jalan apa itu namanya yang dekatnya Masjid Agung, jalan apa? Kertabumi, yang ada namanya Yayasan Bhinneka. Itu hakikatnya adalah Yayasan Yapinu, dan sekarang hari ini adalah rapat penentuan untuk melakukan eksekusi. Makanya saya mohon maaf kalau hari ini mungkin tidak bisa ikut sampai akhir karena harus langsung ke Karawang dan memimpin rapat untuk acara tersebut. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, anak-anak kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah, dijadikan sebagai generasi yang berakhlak, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, guru-guru kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam membimbing kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa liman wa salafuna sholihin wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastajibu syafa'ata sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.